Protes Iran, pemikiran dari orang Persia. Secara historis, protes di Iran dipicu oleh masalah ekonomi, ketidakpuasan politik, hak asasi manusia, dan keluhan sosial. Alasan di balik protes dapat bervariasi dan berkembang seiring berjalannya waktu. Protes adalah bentuk ekspresi politik yang dipraktikkan oleh semua masyarakat dengan cara tertentu. Hal ini karena masyarakat pada umumnya mempunyai pendapat, keyakinan budaya dan agama, keyakinan politik, pola asuh, dan situasi yang berbeda-beda. Banyak faktor mendasar yang menyebabkan terjadinya protes dan seringkali sulit untuk menilai secara akurat hal ini jika Anda tidak melihat semuanya secara langsung. Berdasarkan beberapa penelitian, berikut adalah pemikiran saya mengenai topik yang diprotes baru-baru ini di Iran dalam beberapa tahun terakhir. Jilbab. Jilbab adalah jilbab yang menutupi rambut dan leher wanita, dan diwajibkan oleh hukum bagi wanita untuk memakainya di depan umum di Iran. Meskipun ada undang-undang ini, perempuan memprotes wajibnya penggunaan jilbab di Iran. Sebagai bentuk protes, para perempuan meneriakan kematian bagi diktator dan membakar jilbab mereka di api unggun sebagai bentuk pemberontakan. Sebagian besar protes terfokus di sekolah dan universitas. Perempuan mencoba mengunggah foto dan video protes di media sosial, namun pembagian data ditutup atau dikontrol oleh pemerintah. Saya merasa kontrol atas informasi ini lebih buruk di negara-negara lain seperti Tiongkok, di mana genosida di negara-negara barat merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mengontrol informasi secara luas, menggunakan kamera yang tak terhitung jumlahnya untuk memindai wajah untuk genosida ini, dan memindai kode batang di rumah untuk memantau informasi pribadi yang dilindungi setiap orang. Penduduk 1. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang masalah ini, lihat sumber kutipan di bawah. Ada banyak kematian baik laki-laki maupun perempuan dalam protes serta pemenjaraan lebih dari 18.000 orang berdasarkan laporan berita TLDR Daily 2. Pemerintah Iran telah menanggapi protes ini dengan penangkapan dan intimidasi, pemenjaraan dengan dugaan kebakaran yang tidak disengaja, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang melakukan protes. 2. Terlepas dari risikonya, banyak warga Iran yang terus bersuara dan memperjuangkan hak mereka untuk memilih apa yang mereka kenakan di depan umum. Ketimpangan gender Iran. Perempuan di Iran memiliki hak hukum untuk memilih dan mencalonkan diri. Namun, meskipun perempuan di Iran mempunyai hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam politik, mereka masih menghadapi diskriminasi dan kesenjangan. Perempuan harus mematuhi aturan berpakaian yang ketat, termasuk mengenakan jilbab, dan menghadapi pembatasan kebebasan lainnya. Perempuan kurang terwakili dalam posisi kekuasaan di Iran. Perempuan memprotes kesetaraan yang lebih besar, keterwakilan yang lebih besar, dan perubahan undang-undang serta praktik yang mendorong diskriminasi dan ketidaksetaraan. 6. Masalah dan ketimpangan air minum. Iran mempunyai iklim kering dan semi kering di sebagian besar negaranya yang meningkatkan masalah kelangkaan air karena rendahnya curah hujan, pertumbuhan penduduk, dan terbatasnya sumber daya air. Kekurangan air merupakan masalah yang terus-menerus terjadi di Iran,
dan masalah ini semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir akibat kekeringan. Protes terjadi karena pengalihan air dari daerah tertinggal atau berpenduduk sedikit ke kota-kota besar. 7. Pemberontakan terjadi karena kesalahan pengelolaan sumber daya air, kesenjangan akses terhadap air minum, dan tuntutan sederhana dari pemerintah untuk mengambil tindakan guna mengatasi kekurangan air minum. Bukan rahasia lagi, di seluruh dunia air minum merupakan sebuah masalah. Misalnya, Rusia telah mengeringkan danau terbesar keempat di dunia untuk keperluan pertanian dan pertanian kapas. 3. Masalah terbesarnya adalah saluran air juga tidak dirawat dengan baik sehingga menimbulkan limbah melalui penguapan air di iklim kering ketika terjadi kebocoran pada saluran tersebut. 3. Mereka mengalihkan lebih banyak air untuk pertanian karena kebocoran dan pemborosan air. 3. Di seluruh dunia, air minum merupakan suatu permasalahan dan saluran serta sistem air harus ditingkatkan agar lebih efisien dan terpelihara dengan baik. Di AS, kami memiliki undang-undang dan YO untuk memerangi kesenjangan seperti Perintah Eksekutif 13.985 memajukan kesetaraan ras dan dukungan untuk komunitas yang kurang terlayani. Perintah Eksekutif 1400 mengatasi krisis iklim di dalam dan luar negeri. Perintah Eksekutif 12.898 keadilan lingkungan. Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964. Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika, ada. Diskriminasi usia dalam UU Ketenagakerjaan, ADA. Undang-Undang Rehabilitasi tahun 1973. Menurut laporan World Resources Institute, Iran adalah salah satu negara yang paling mengalami kekurangan air di dunia. 4. Ketersediaan air minum, khususnya di daerah rawan kekeringan, merupakan hal yang umum terjadi karena terbatasnya ketersediaan air tanah. 4. Praktik infrastruktur dan pengelolaan air dapat meningkat baik di Iran maupun di seluruh dunia. Kesulitan ekonomi. Iran telah terkena sanksi ekonomi dan isolasi diplomatik. Sanksi terhadap akses Iran terhadap minyak dan gas, sistem perbankan internasional, transaksi keuangan dengan Bank Iran, larangan penjualan barang dan jasa tertentu, pengiriman, dan perdagangan. 5. Sanksi tersebut berdampak signifikan terhadap perekonomian Iran, menyebabkan penurunan ekspor minyak dan gas, depresiasi mata uang Iran, dan inflasi yang lebih tinggi. 5. Keramahan Persia. Orang Iran terkenal dengan keramah tamahan dan kehangatannya terhadap pengunjung. Keramahan adalah aspek penting dari budaya Persia. Rumah bisa menjadi tempat yang sangat pribadi, dan sakral. Terdapat norma dan ekspektasi budaya seputar perilaku tamu di rumah tangga Iran. Misalnya, merupakan kebiasaan melepas sepatu sebelum memasuki rumah orang Persia, dan tamu diharapkan bersikap hormat dan sopan terhadap tuan rumah. Sebuah pepatah Persia menyatakan, tamu adalah anugerah dari Tuhan, dan penduduk setempat akan memperlakukan Anda seolah-olah Anda adalah bangsawan. 8. Hal ini secara akurat mencerminkan nilai keramah tamahan yang dijunjung masyarakat Iran. Orang Iran biasanya menawarkan berbagai makanan dan minuman termasuk teh, manisan,
buah-buahan, nasi, kebab, ayam, yogurt, dan makanan lengkap dalam porsi besar untuk tamu di rumah mereka. Orang Persia dikenal suka melayani tamu tidak hanya dengan makanan dan minuman, tetapi juga dengan hiburan yang mencakup backgammon dan permainan kartu, tradisi dan perayaan budaya, musik dan tarian Persia, serta olahraga. Mereka sangat intelektual dan biasanya terlibat dalam percakapan panjang dengan tamu mereka, serta berbagi pelajaran hidup, kebijaksanaan, dan senang menceritakan kisah-kisah menyenangkan. Klik gambar di bagian atas video untuk menonton lebih banyak video dalam playlist yang dibuat khusus untuk Anda. Berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak video guna membantu Anda meningkatkan siaran langsung dan meraih kesuksesan dalam segala hal yang Anda lakukan. Mari kita raih keunggulan dalam segala hal yang kita lakukan dan bangun komunitas luar biasa bersama-sama dengan mengomentari video. Saya pasti akan membalasnya segera.